Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen penguji, alhamdulillah saya Muhammad Hamdani, mahasiswa PPG Batch 2 IPTK UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2025 dengan nomor peserta 352671001384. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja di kelas 5 fase C dengan materi zakat fitrah dan zakat mal. Demikian video pengenalan dari saya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, gerak. Terima dulu doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita dapatkan hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tambah semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita lanjut, saya awali dengan absen terlebih dahulu. Andre, Fairuzi. Alhamdulillah hari ini kelas 5 hadir semua ya. Sebelum kita ke pembelajaran, kita awali pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan dengan judul Tanah Airku. Silakan kalian berdiri semua. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini kalian sudah siap menerima materi? Siap. Apakah kalian masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Saya mau bertanya, apa arti berbagi bagi kalian? Apa sih itu berbagi menurut kalian? Apa? Berbagi itu apa?
sedekah. Ada yang lain? Zakat. Oke. Jadi sedekah sama zakat itu masuk ke berbagi. Ya. Ada kaitannya dengan sedekah berbagi. Ya, berbagi apa aja itu sedekah. Nah, zakat juga berbagi. Ya, cuma kalau zakat nanti ada ketentuannya. Ya, kalau sedekah bebas, gak ada ketentuan kalau mau sedekah. Yang penting ada barang yang mau disedekahkan. Nah, berbagi apa kaitannya, hubungannya dengan zakat? Apa menurut kalian? Ada hubungannya enggak? Sama-sama berbagi. Ya, itu zakat. Yang kedua, mengapa zakat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam? Penting enggak menurut kalian zakat itu? Penting ya? Ya. Jadi zakat itu diwajibkan bagi semua umat Islam. Ya, diwajibkan untuk berbagi. Berbagi apa? Ada banyak. Kalau zakat fitrah berbagi bahan pokok, bisa berupa uang. Nanti dibagikannya ke siapa? Ke siapa? Ke orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu. Jadi gak sembarangan bagi. Nanti kita akan bahas itu. Ya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita apa hari ini? Karena kita sekarang masuk ke materi zakat. Jadi tujuan pembelajaran kita setelah kalian belajar hari ini, usahakan untuk mampu memahami konsep zakat fitrah dan zakat mal. Maknanya dan hikmahnya itu juga harus kalian dapatkan di pertemuan kita hari ini. Serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud ibadah kepada Allah. Zakat fitrah dan zakat mal. Maknanya apa? Konsepnya apa? Hikmahnya apa? Nanti kita akan belajar itu. Nanti tujuan pembelajaran kita itu. Kalian harus mampu memahami semuanya itu. Ya, setelah paham, harus menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Kalian udah tahu fitrah, zakat fitrah. Kapan dilaksanakannya zakat fitrah, apa yang harus dikeluarkan ketika zakat fitrah. Nah, nanti diterapkan. Ya, diterapkan di kehidupan nyata kalian, di kehidupan sehari-hari kalian. Zakat mal begitu. Nanti kalau kalian punya harta, sudah cukup ketentuannya di zakat mal. Ketentuannya, syaratnya sudah cukup, kalian sedekahkan. Diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita itu. Paham ya? Nah, sebelum masuk ke materi, saya memberitahukan nanti untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan model jigsaw. Nah, apa model jigsaw itu? Kalian tahu? Belum ya. Jadi model jigsaw itu nanti saya akan bagikan kalian ke beberapa kelompok. Jadi nanti ada kelompok utama, ada kelompok ahli ya. Nanti itu kalian kolaborasi. Saya ingin menampilkan satu video. Silakan kalian simak dengan baik ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jadi nanti kalian jangan hanya melihat, kalian pahami juga ya apa yang disampaikan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu zakat harta, keduanya wajib, tapi ada perbedaan dalam waktu dan jenis yang dikeluarkan. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah wajib. Alhamdulillah anak-anakku, tadi kalian sudah menyimak materi tentang zakat di video. Selanjutnya saya akan membagi dua kelompok. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi yang sebelah kiri kalian 1 ya, sebelah kiri, sebelah kanan kelompok 2. Namun sebelum bergabung ke kelompok utama, jadi itu kelompok utama itu ada kelompok 1, kelompok 2. Diingat ya, jadi sebelah kiri kelompok 1, sebelah kanan kelompok 2. Namun sebelum berkumpul ke kelompok utamanya, ini saya bagi lagi. Jadi ada kelompok ahli. Nah, kelompok ahli ini saya bagi jadi 5. Jadi sesuai bangku ya. Ini kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, kelompok ahli 3, kelompok ahli 4 dan kelompok ahli 5. Jadi materi untuk kelompok setiap ahli, kelompok pertama yaitu pengertian zakat fitrah. Jadi fokus ke pengertian zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Bagaimana zakat fitrah membersihkan jiwa kita? Nah, fokus ke situ.
Kemudian kelompok ahli kedua. Kelompok ahli kedua fokus ke tata cara menunaikan zakat fitrah. Bagaimana cara menunaikan zakat fitrah? Tata caranya seperti apa? Silakan kalian diskusi ya. Ketentuannya seperti apa? Silakan berdiskusi. Untuk kelompok 3, kelompok ahli ketiga, fokus ke penerima zakat fitrah. Siapa penerima zakat fitrah? Fokusnya ke situ. Silakan kalian berdiskusi ya. Untuk kelompok ahli 4, fokusnya ke pengertian zakat mal. Mana kelompok 4? Ya, fokus ke pengertian zakat mal. Jadi kalian silakan berdiskusi berdua apa pengertian dari zakat mal itu. Kelompok 5, fokus ke ketentuan zakat mal dan penerima zakat mal. Jadi fokusnya ke ketentuan zakat mal dan penerima zakat mal. Cara menghitung zakat mal, siapa saja penerima zakat mal. Silakan kalian berdiskusi sesuai dengan keahliannya kalian masing-masing ya. Jadi kalian bisa sambil lalu baca dan berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing ya. Nanti hasil diskusi kalian silakan kalian tulis ya. Ringkasannya kalian tulis di buku tulis agamanya. Nantinya itu buat presentasi ke kelompok utama ya. Jadi kan sudah dibagi jadi 2 kelompok. Nah, nanti hasil diskusi kalian, hasil ringkasan kalian presentasikan ke kelompok utama kalian. Ya, paham ya? Nah, silakan berdiskusi. Berdiskusi ya. Diskusi gimana pengertian zakat fitrah menurut Fairuzi, menurut Anda gimana? Silakan berdiskusi ya. Kelompok 2, tata cara menunaikan zakat fitrah. Mana tata cara menunaikan zakat fitrah? Nah, ini dibaca, terus dipahami dan diskusi ya. Diskusi sama Waris Didin, sama Waris. Kelompok 3, fokusnya apa? Fokusnya ke penerima zakat fitrah ya. Siapa aja penerima zakat fitrah? Kalian berdiskusi ya. Berdiskusi. Kelompok 4 mana? Ini ya. Kelompok 4 fokusnya ke pengertian zakat mal. Silakan kalian baca dan berdiskusi ya. Antar kelompok berdiskusi. Kelompok 5 tentang ketentuan zakat mal dan penerima zakat mal. Silakan kalian baca materinya terus berdiskusi, nanti hasil diskusinya ditulis ya. Sudah selesai semua ya? Alhamdulillah. Silakan kalau sudah selesai kalian nanti simpan itu buat presentasi ke kelompok utama kalian. Tadi kan sudah dibagi jadi 2 kelompok ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Nanti kita gabung ke kelompok 1 silakan gabung ke kelompok 1, kelompok 2 gabung ke kelompok 2. Namun sebelumnya kita tepuk cinta terlebih dahulu ya. Masih semangat? Coba kita tepuk cinta dulu. Tepuk cinta. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Tepuk tangan semuanya. Baik, ayo kita kumpul ke kelompok utamanya. Kelompok 1 sebelah kanan kalian, kelompok 2 sebelah kiri kalian. Ayo, silakan. Tepuk diam. Diam. Sudah dibagi kelompoknya masing-masing ya. Sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok 2. Silakan sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian ya. Hasil diskusi dengan kelompok ahli tadi. Silakan kalian presentasi mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok ahli 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Yo, di sini. Silakan sebentar sebelum mulai. Silakan teman-temannya juga mencatat apa yang dipresentasikan Andre ya. Nanti gantian. Ini ahli 1, ahli 2 dan seterusnya nanti gantian yang presentasi. Itu ya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari ahli satu akan menjelaskan tentang apa itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib kita keluarkan setiap menjelang Idul Fitri. Biasanya berupa makanan pokok seperti beras sebanyak 2,5 kg. Tujuan zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri setelah berpuasa selama 6 bulan penuh di bulan Ramadan. Selain itu, zakat fitrah juga mengajarkan kita untuk berbagi dan peduli kepada orang lain. Jadi, zakat fitrah bukan hanya ibadah, tetapi juga cara kita menebar kebaikan kepada sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Andre. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Rara. Alhamdulillah, anak-anakku semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan refleksi dulu. Mengapa kita harus saling berbagi? Kenapa? Karena untuk kesejahteraan. Bagus. Ya. Bagaimana perasaan kalian saat membantu orang lain? Bagaimana? Senang, ya. Apalagi kalau kita membantunya dengan mesti merasa senang kalau membantu orang lah. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini ada pertanyaan. Silakan kalian tulis ya. Kalian tulis di buku tulisnya. Ini pertanyaannya, coba ceritakan pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Yang kedua, ada studi kasus Ahmad membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan, tidak menggunakan bahan makanan pokok. Contohnya beras, tidak menggunakan beras, gandum dan sebagainya, melainkan menggunakan uang. Nah, bagaimana menurut kalian? Dan jelaskan ketentuannya. Nah, silakan kalian catat ini dan dijawab. Sudah selesai semua ya? Silakan boleh dikumpulkan. Silakan dikumpulkan jawabannya. Kelompok 1, silakan dikumpulkan. Sebelum saya tutup, ini saya ada quotes inspiratif ya, atau kata-kata hari ini. Ya. Zakat adalah wujud syukur kita kepada Allah dan kepedulian kita kepada sesama. Jadi zakat itu ketika kita berzakat, ya, menunaikan zakat kita, berarti kita bersyukur kepada Allah. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ini saya ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian jawab, ya. Namun sebelum kalian jawab, di depan itu ada nama dan kelas. Silakan kalian isi dulu nama dan kelas kalian. Silakan diisi nama dan kelasnya. Kurang satu ya. Kalian isi nama dan kelasnya. Setelah itu dibaca aturan jawabnya, ketentuan cara menjawabnya, dan diisi. Saya kasih waktu kalian 10 menit mulai dari sekarang. Saya rasa udah habis waktunya. KPD-nya sudah dikerjakan, sudah selesai. Ya kan, boleh dikumpulkan.
Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya ingin mengulang kembali materi yang sudah kalian diskusikan tadi, mulai dari kelompok ahli sampai kelompok utama kalian sudah berdiskusi banyak ya, secara mendalam. Silakan kita ulang kembali materi yang tadi. Kalian hari ini belajar tentang apa? Zakat. Apa yang dinamakan dengan zakat? Apa itu zakat? Zakat? Apa? Yang keras? Harta milik yang wajib dikeluarkan. Itu namanya zakat. Jadi hukumnya zakat itu apa? Wajib. Hukumnya wajib. Nah, ini kewajiban ini ada ketentuannya. Zakat ini ada berapa zakat? Ada 2. Ada yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat. Yang pertama zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Pemberian bahan pokok menjelang hari raya. Zakat mal, apa yang dinamakan zakat mal? Harta yang dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, apa ketentuan? Pertama, zakat fitrah. Apa ketentuan zakat fitrah? Mulai dari barang yang dibagikan dulu, berupa beras atau barang apa? Makanan pokok ya. Kalau di Indonesia itu beras. Ukuran berasnya 2,5 kilogram. Ini ketentuan barangnya ya. Untuk waktunya, ketentuan waktunya kapan? Selama bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi selama bulan Ramadan sampai sebelum Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Ini ketentuan dari zakat fitrah. Nah, sekarang zakat mal, ketentuannya mulai dari orang yang memberikan zakat. Syarat orangnya itu pertama Islam, 2 balik, berakal, dari hutang, merdeka. Itu syarat orang yang mau memberikan zakat mal, yang mau menunaikan zakat. Nah, itu syarat orangnya. Sekarang itu syaratnya Islam dan lain-lain. Sekarang syarat atau ketentuan dari barang yang dizakatkan. Pertama, halal, berkembang, terus haul, nisab. Jadi ini syaratnya ya. Syaratnya itu barangnya harus halal. Jadi yang uang atau harta yang kita dapatkan itu dengan cara yang halal. Yang kedua, berkembang. Maksudnya berkembang itu kita mendapatkan untung ya. Dari apa yang kita kerjakan, dari pekerjaan kita mendapatkan hasil dan kita untung. Nah, itu namanya berkembang. Yang ketiga, haul. Apa itu haul? Haul itu setahun. Jadi selama setahun dihitung, penghasilan kita dihitung, itu mencapai nisab apa tidak. Jadi haul sama nisab itu saling berkaitan. Haul sama nisab saling berkait. Jadi haul 1 tahun itu sesuai penghasilan kita sudah nyampe nisab apa tidak. Jadi nisab itu capaian batas ya. Batas minimal. Itu ya. Jadi itu namanya nisab. Nah, ini ketentuan dari zakat mal, ini ketentuan dari zakat fitrah. Kedua zakat ini, zakat fitrah dan zakat mal ini sama-sama wajib, cuma harus ada ketentuan. Terus kemudian kepada siapa kita menunaikan zakat itu? Kepada 8 orang atau 8 golongan atau yang disebut dengan mustahik. Ya, mustahik. Siapa aja 8 golongan itu? Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin, hamil,
Alaf. Rikob. Gorim. Sabilillah. Ibnu Sabil. Pas 8 ya. Jadi kalau kita mau menunaikan zakat fitrah atau zakat mal, bukan usahakan ya, wajib ke 8 golongan ini tadi. Boleh ke fakir boleh, ke orang miskin boleh, ke orang yang sabilillah atau berjalan di jalan Allah itu juga boleh, atau yang gorim. Gorim itu orang yang mempunyai hutang. Ya, boleh juga kalian menunaikan zakat ke orang yang memiliki hutang dan semua golongan tadi, 8 golongan tadi. Ya, terserah kalian mau kalian tunaikan ke siapa zakat kalian. Gitu ya. Oke, saya anggap kalian sudah paham seluruhnya. Semuanya sudah paham. Untuk selanjutnya, nah ini ada pekerjaan rumah atau PR. Silakan kalian tulis dulu sebelum saya akhiri untuk pekerjaan rumah kalian. Ya kan kalian kerjakan di rumahnya masing-masing ya. Silakan ditulis. Saya kasih waktu 3 menit aja. Sudah selesai semua ya? Silakan itu nanti kalian kerjakan di rumah ya, dengan betul, dengan benar. Ya, silakan dibereskan dulu bukunya sebelum saya tutup. Dah, silakan duduk kembali. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian selama pembelajaran hari ini gampang menangkap materi? Ya. Apakah kalian merasa bosan? Tidak. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah kalau begitu. Tepuk cinta. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Tepuk tangan untuk semuanya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan surat Al-Asy ya. Silakan Andre dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Adik-adik.